itu ya, berjumpa lagi bersama kami kakak-kakak pendamping sekami Jalan Sibolga Pematang Siantar nih. Nah, Kak Amel, Kak Grace, dan Kak Saktika, kira-kira hari ini hari Minggu apa ya? Kira-kira kakak berdua tahu nggak ya? Nah, hari ini hari Minggu Paskah yang ketiga dengan tema menjadi saksi Kristus. Oh, hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Iya, Kak Maria. Nah, adik-adik di rumah sudah tahu kan bahwa hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ketiga. Nah, kakak-kakak, hari Minggu Paskah itu ada sampai hari Minggu keberapa sih? Pertanyaan bagus tuh Kak Maria. Mungkin adik-adik di rumah ada yang bertanya-tanya hari Minggu Paskah dalam Gereja Katolik ada berapa ya? Nah, hari Minggu Paskah dalam Gereja Katolik ada sampai 7 nih. Nah, setelah hari Minggu Paskah yang ke-7 kita akan merayakan hari Minggu Pentakosta. Oh, begitu ya, Kak? Iya, Kak Maria. Nah, adik-adik di rumah sekarang sudah tambahkan ilmunya tentang Gereja Katolik, liturgi dalam Gereja Katolik. Nah, untuk itu sebelum kita masuk Minggu Gembira nih, kita ayo bakar semangat adik-adik di rumah yuk. Ayo. Kita tepuk sekami. Oke. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Kayaknya belum semangat nih. Iya, Mungkin adik-adik di rumah belum bergerak juga nih. Ayo Iya. kita coba sekali lagi ya. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Nah, setelah tadi kita tepuk sekami, sekarang kita coba nyanyi sekami ya. Sekami. Siap. Misioner. So pasti. Misionaris cilik. Siapa takut? Children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Nah, adik-adik di rumah sudah semakin semangat ya kan? Iya dong, Kak Maria. Nah, oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Oleh karena itu, adik-adik di rumah, sekalipun di rumah harus tetap semangat ya untuk bernyanyi dan bergerak gitu ya. Nah, supaya apa kakak-kakak? Supaya nggak lupa. Ayo. Bunga berseri,
memulai minggu gembira kita awali dengan berdoa ya. Tapi sebelum berdoa kita bernyanyi dulu. Jari jempol, Jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. demi nama Bapa, Demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan anugerah yang dapat kami rasakan pada pagi hari yang indah ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak Sekamis Sekeuskupan Agung Medan ingin memulai minggu gembira kami. Kiranya Bapa hadirlah di minggu gembira kami, agar kami dapat mengikuti minggu gembira ini dengan sukacita. Terpuji termulia namamu Bapa, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita menurut Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuktikan kepada mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan yang baru saja kita dengar masih berkisar tentang penampakan Yesus. Artinya masih suasana Paskah. Sekarang kita Paskah ketiga. Di dalam bacaan tadi, di sana terjadi perjumpaan Yesus dengan para murid-muridnya. Para muridnya masih ragu, masih belum percaya kalau yang mereka lihat itu adalah Yesus. Namun Yesus itu memberi bukti bahwa dia adalah sungguh Yesus yang sudah bangkit. Ya, tadi di situ ada dikisahkan bagaimana Yesus menunjukkan badannya dan juga bagaimana Yesus menyantap makanan kesukaannya. Nah, itu bukti bahwa Yesus adalah yang hadir di tengah mereka. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan bacaan ini kepada kita? Nah, tentu yang mau disampaikan kepada kita sederhana saja, yaitu bukti. Nah, kita bertobat harus ada buktinya. Yesus bangkit ada buktinya, dia menampakkan diri. Nah, sekarang kita bertobat, apa buktinya? Kita percaya kepada Yesus yang sudah bangkit, kita harus bisa memberi kesaksian. Orang yang bertobat itu harus bisa ditunjukkan lewat perubahan sikapnya. Paskah kita menang. Kemenangan ini harus kita tunjukkan. Kita menjadi saksi kebangkitan Yesus tersebut. Contoh anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti di rumah. Kesaksian apa yang bisa kita lakukan atas pertobatan kita? Coba anak-anak kami, nih pasti tahu kan? Iya, di rumah kesaksian yang bisa kita lakukan atas pertobatan kita, yaitu kita di rumah turut ambil bagian dengan pekerjaan di rumah. Contoh kecil, ya, kita ikut membantu orang tua menyapu rumah, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan kamar mandi. Nah, ini sudah salah satu contoh bahwa kita sudah
bertobat dan mau menjadi saksi dari pertobatan itu. Itu kalau di rumah. Coba anak-anak kami, kalau di sekolah, andaikanlah kita ini sudah tatap muka ya. Ya memang ada di antara kita sudah ada yang sekarang sekolah, yang lain masih lewat daring. Coba kesaksian apa yang bisa kita lakukan setelah kita merayakan Paskah ini? Ya, Ibu kasih satu contoh ya. Nah, contoh kesaksian kita di sekolah yaitu kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita di sekolah yang pertama bukan masalah uang sekolah. Bukan itu kewajiban yang paling utama, tapi yang kedua, yang pertama kewajiban kita itu adalah bersedia untuk dididik oleh guru kita untuk kita semakin menjadi anak yang baik, berkarakter, anak yang pintar, menjadi sopan, menjadi anak yang mempunyai karakter mulia yang bagus. Itu kalau di sekolah, hormat terhadap guru, ya. Hormat terhadap yang lebih tua. Nah, kesaksian yang selanjutnya ya kita berada di masyarakat. Kita tinggal bersama dengan tetangga. Kesaksian apa yang bisa kita lakukan? Kita sebagai anak sekolah minggu atau anak sekami harus bisa menunjukkan, oh saya ini adalah Katolik. Apa kesaksian yang bisa saya tunjukkan? Ramah terhadap tetangga, menyapa dengan tutur kata yang sopan. Ketika bermain-main dengan anak tetangga, kita juga harus bisa berbuat yang terbaik. Jangan taunya menang saja. Harus mampu menolong teman yang ada di sekitar kita. Kira-kira pertolongan apa yang dibutuhkan dari kita? Mari kita lakukan. Ya adik-adik yang baik. Nah, itu contoh-contoh kesaksian yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengatakan, wih aku sudah bertobat, tapi dalam kenyataan kita tidak ada melakukan apa-apa, berarti itu hanya omong doang. Nah itu nggak boleh. Yesus mengharapkan kepada kita semua supaya kita menampakkan kebaikan-kebaikan dari dalam diri kita. Itulah yang disebut menjadi saksi Kristus. Kita mau menjadi seperti murid-murid Yesus, membawa kesaksian keluar dari diri kita. Kita mau lewat diri kita, orang lain merasa penuh dengan sukacita. Oke anak-anak kami, setuju? Mulai dari hari ini kita mau menjadi anak-anak Yesus yang baik, yang selalu memancarkan sinar kegembiraan kepada semua orang. Jadilah saksi Kristus. Oke anak sekami, semoga Tuhan memberkati rencana kita, yaitu menjadi saksi Kristus. Amin. Ayat emas dari bacaan yang kita baca tadi yaitu ayat 47 sampai 48. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, adik-adik yang di rumah, setelah tadi kita mendengarkan firman Allah, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita ucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang baik, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ya Bapa, di sini kami anak-anak-Mu akan menyampaikan doa-doa permohonan kami bagi pemimpin gereja. Ya Bapa, berkatilah kiranya pemimpin gereja kami, mulai dari paus, uskup, dan pelayan sabdamu. Kiranya ya Bapa, Engkau memberikan mereka roh kebijaksanaan untuk menggembalakan kami umat-Mu. Berikan juga mereka kesehatan ya Bapa, agar mereka selalu ada di sisi kami. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua. Ya Bapa, kami berdoa bagi kedua orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, memberikan mereka umur yang panjang, agar mereka mampu melihat kami anak-anaknya hingga sukses nanti. Berikan juga mereka kesabaran ya Bapa dalam membimbing kami anak-anaknya. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak sekami, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk anak-anak sekami dimanapun mereka berada, terkhususnya sekami di Keuskupan Agung Medan ini. Bapa yang baik, kiranya sudilah Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, berkati segala kelancaran dalam bersekolah mereka sehingga dapat mengejar cita-citanya, dapat membanggakan kedua orang tuanya, dan dapat membanggakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah, terkhusus di daerah Nusa Tenggara Timur. Bapa yang baik, kiranya sudilah Engkau memberkati mereka, melindungi mereka dari segala mara bahaya yang mungkin akan terjadi lagi. Kiranya Engkau turunkanlah Roh Kudus-Mu agar memberkati mereka. Berkati juga segala hari-hari yang mereka lakukan, semoga Engkau tetap mendampingi mereka. Berkati juga Bapa orang-orang yang berbelas kasih kepada mereka, semoga Engkau selalu melindungi, memberikan rezeki dan kesehatan. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, demikianlah doa-doa dari anak-Mu, kiranya sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Untuk menyatukan doa-doa kita, marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hari
di rumah, kita sudah sampai di bagian kreativitas. Kira-kira kreativitas kita apa ya, Kak? Nah, adik-adik di rumah, kita hari ini akan membuat surat hati. Seperti apa ya, Kak, surat hati itu? Nah, adik-adik di rumah, nanti ketika kita sudah membuat surat hati ini, adik-adik di rumah akan menuliskan isi hati adik-adik di rumah, rasa terima kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mulai ya. Nah, adik-adik, untuk membuat surat hati itu ada bahan-bahannya. Yang pertama, ada gunting, ada penggaris, kertas HVS atau kertas jeruk, Dan kita menggunakan pulpen warna atau adik-adik bisa menggunakan pewarna lain. Kita menggunakan pensil dan penjepit kertas. Jika adik-adik tidak punya penjepit kertas, kita bisa menggunakan selotip ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau tahu, mari kita lihat cara membuatnya. Nah, adik-adik, kita membuat polanya dulu ya. Ini kertasnya kita lipat seperti ini. Kemudian dilipat lagi. Nah, sudah sampai segini ya, Dek. Kita gunting ya. Jika adik-adik bisa menggunakan pulpen langsung atau pensil untuk membentuk polanya, kalau kakak sekarang langsung mengguntingnya. Jika adik-adik tidak bisa mengguntingnya, bisa minta tolong ke mama papanya ya di rumah. Atau adik-adik bisa juga minta tolong ke saudaranya. Nah, adik-adik sudah selesai ya polanya. Nah, adik-adik di rumah juga bisa ya merapikannya. Nah, adik-adik, setelah dirapikan, polanya bisa jadi seperti ini. Kita bisa membuat banyak bentuk. Kita ambil lagi kertas satu lagi. Kita lipat lagi ya adik-adik seperti tadi. Dilipat sampai 2 kali. Kita ambil tadi pola tadi. Kita ambil ya adik-adik. Setelah itu kita lengketkan seperti ini. Nah, kita lengketkan. Kita menggunakan ini tadi penjepit kertas. Adik-adik di rumah jika tidak punya bisa menggunakan selotip ya adik-adik. Setelah itu kita buat menggunakan pensil. Adik-adik juga bisa menggunakan pulpen. Kita buat polanya seperti ini. Polanya diikuti seperti gambar love yang ada di kertas ini. Pelan-pelan aja ya adik-adik. Nah, setelah itu kita ambil penggarisnya. Kita ukur supaya dia rapi ya adik-adik. Nah, kita tandain dia seperti ini. Oke, setelah itu kita lepas tadi. Kita ambil lagi. Kemudian kita buat lagi ke sini Dari arah yang berlawanan ya adik-adik. Lalu kita gambar lagi polanya mengikuti gambar yang ada di kertas jeruknya. Nah, adik-adik, di sini kita kosongkan ya adik-adik seperti ini. Untuk menyambungkannya dikosongkan seperti ini ya adik-adik. Nah, dibuat lagi. Setelah itu kita gunting. Adik-adik di rumah sekali lagi jika tidak bisa menggunakan gunting bisa minta tolong ke mami papinya di rumah ya. Digunting rapi ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah adik-adik selesai menggunting mengikuti polanya, hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau sekiranya adik-adik mengira kalau hasilnya belum rapi, adik-adik bisa merapikan dari pinggir-pinggirnya. Dan kita bisa menulis sesuka hati kita. Misalnya, tadi kan judulnya ini surat hati. Kita tulis surat hati. Kita gambar di sini loh. Nah, setelah kayak gini, dibuka dan adik-adik bisa menuliskan isi
hati adik-adik yang ada di rumah. Nih kakak udah buat seperti ini ya. Di sini bisa adik-adik buat namanya, nama-nama adik masing-masing di rumah. Dan ini isi hati kakak dan adik-adik di rumah bisa mengisi isi hati adik-adik di rumah. Rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik yang baik, saatnya kita berdoa penutup. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam minggu gembira ini. Kiranya Bapa, apa yang sudah kami dengarkan dari kakak-kakak pendamping kami dapat kami terima dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, hanya inilah doa anak-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik di rumah, akhirnya minggu gembira kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Nah, jangan lupa ya adik-adik di rumah tetap menyaksikan minggu gembira kita setiap hari minggunya di channel YouTube Komsoskam jam 8 pagi. Oke Kak. Dan sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.